tatanan baru itulah yang akhirnya merubah. Dia cepat beradaptasi dan dia bisa menguasai fasilitas, tapi dia lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, selamat siang, pagi, siang, sore, dan malam. wah, Puji Tuhan, kita Shalom ketemu Pak lagi Peter. di vlognya Pak Andi, Redemption Production. Pak Andi, sehat semua ya? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di sini nih ada seorang legenda yang menjadi narasumber kita saat ini. Wah. Ini orang langka karena beliau memiliki rumah produksi yang pertama kali di Indonesia. Dulu tuh adanya kan perusahaan pembuat film. Iya. Nah, beliau ini pelopornya Pak, pelopornya rumah produksi. Bapak Richard Buntario atau Bro Richard Buntario. Hai, apa kabar? Salam Pak Richard. Setahu saya nih, kalau udah meninggal, udah mati, baru disebut legenda. Kalau masih hidup belum dong, masih belum apa-apa. Aduh. Tapi recordnya tuh udah lumayan loh. Recordnya tuh nggak ada yang bisa nyusul lah recordnya. Saya lebih percaya bahwa tiap hari itu adalah pembelajaran. Wah, ya. Jadi we learn new things every morning gitu, every day. Jadi ya nggak pernah merasa legend. Kalau dibilang lu pelopor gitu, saya waktu itu melakukan hal yang saya merasa perlu dan nggak ada yang lakukan. Jadi kalau nggak ada yang lakukan ya udah deh gue yang lakuin deh. Nah. Iya ya kan? Betul, benar. Jadi, orang menganggapnya pelopor. Kalau saya sih nggak mikirin jadi pelopor, aja do it aja gitu. Iya betul. Karena nggak ada yang ngerjain gitu. Jadi, nah mungkin karena pada saat tidak banyak saingan, kita menang banyak penghargaan, jadi ya kebetulan lah. Iya. Kebetulan lah itu semuanya. Akhirnya gara-gara kehadirannya Richard Buntario dan BDI membuka mata orang-orang untuk bikin PH. Gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi saya ceritakan sedikit latar belakang saya ya. Silakan. Saya nih lahir, saya orang Indonesia tapi lahir di Malaysia. Karena orang tua saya sempat bertugas di sana. Dan ketika umur 5 tahun saya pindah ke Jakarta, dan di Jakarta itulah saya ke gereja CWS, dan di situ saya mengenal Yesus itu di gereja tersebut. Dan kami kalau tahu pendeta sekarang Billy Lantang, nah jadi saya dengan Billy Lantang mempelopori persekutuan doa remaja, gereja remaja di CWS. Itu di tahun 75 lah, tahun 77. Jadi kita aktif begitu saya bikin gereja remaja di situ, yang belum ada pendetanya, ya kita aja baca Bible, sosok ngerti lah, umur 12 tahun waktu itu, 10-12 tahun. Jadi sampai suatu saat kita di SMA aktif di pelayanan bersama Peter Ahadi dan almarhum Riko Menayang. Ya. Dan kami membuat persekutuan doa OL dan segala macam. Dan Riko adalah sahabat baik saya yang saya pernah tinggal di rumah dia. Selalu mengingatkan bahwa hidup kita itu harus setiap hari melayani Tuhan. Whatever we do itu melayani Tuhan. Jadi itu yang membangun fondasi saya as a Christian. Setelah lulus SMA, saya berangkat ke Amerika, sekolah di Oral Roberts University. Pernah dengar Oral Roberts University? Iya, ORU. Jadi saya ke sana belajar, sementara semua pada belajar
banyak orang Indonesia sekolah engineering, sekolah kedokteran, saya sekolah televisi. Oh. Nah, jadi disitulah saya dapat bekal. Kebetulan televisi yang saya sempat kerja bantu-bantu tuh dia ada namanya Richard Roberts TV, anaknya Oral Roberts. Iya. Di situ ada juga orang bule yang akhirnya datang ke Indonesia, namanya Mark McClendon. Oh. Jadi saya sama Mark McClendon pulang ke Indonesia. Saya memutuskan untuk bekerja di sekuler dan saya bilang udah Mark lu pelayanan aja, program gue sekuler. Jadi gue pelayanan gue di sekuler, pelayanan lu murni di ministry karena dia memang pengen mengabarkan Injil di Indonesia. Saya sempat pernah ketemu dengan Gordon Robertson, ditawarkan waktu saya pulang ke Indonesia ya untuk megang CBN, tapi saya bilang enggak, mendingan Mark aja. Mana yang namanya Mark? Saya kenalin, saya bilang Mark nih ada kerjaan lu ambil tuh. Kalau akhirnya Mark yang mimpin CBN. Jadi CBN itu kan Christian Broadcasting Network ya dari Amerika yang waktu itu baru establish tahun 90-an di Indonesia, dan saya di sekuler. Kenapa saya di sekuler? Karena saya merasa bahwa Tuhan bisa pakai saya untuk mengabarkan Injilnya, untuk memperkenalkan siapa Yesus melalui pekerjaan saya di dunia sekuler. Maka itu di dunia sekuler itu saya lebih dikenal sebagai sutradara, sutradara video klip, lebih kenal di situ. Maka itu ada anak didik saya seperti kayak Rizal Mantovani, ada Oleg Sancak Batiar, Sidney Mohede, pencipta lagu, pernah juga jadi anak buah saya juga. Terus banyak sekali yang lahir dari perusahaan yang saya bikin dan saya latih dan train mereka, dan akhirnya bermunculan lah production house kecil jebolan dari perusahaan yang saya bikin itu. Dan disitulah orang tahu bahwa Broadcast Design adalah perusahaan pemiliknya orang Kristen, nggak boleh merokok dalam jarak 1 kilometer dari kantor. Benar. Kita selalu ada persekutuan doa every Sunday, persekutuan PH yang selalu mengundang. Dulu kan zamannya Frankie Sihombing masih pakai kaos polo, masih rambut culun, masih rapi, masih belum ada tato. Jadi semualah hamba Tuhan udah pernah mampir di kantor saya di tahun 90-an yang baru-baru. Jadi semua melihat, artis melihat, semua belajar tentang what we do gitu. Dan disitulah Tuhan memberkati. Saya banyak juga membantu hamba Tuhan Gilbert Lumendong tampil di TV setelah dia lepas dari studio ya. Go Studio. Dia lepas dari Go Studio, dia lari ke saya bantu dia untuk saya besarkan di televisi, dan banyak pelayan hamba-hamba Tuhan yang saya bantu di bidang media. Yang terakhir adalah Daniel dan Debbie Hendrata yang punya Good News Channel. Saya membantu mereka set up the ministry. Memang spesialisasi saya tuh di bidangnya media. Jadi saya sudah hampir 35 tahun berkecimpung di bidang ini dari Amerika sampai pulang Indonesia, dan saya percaya bahwa Injil Kristus bisa lebih didengar secara massal kalau memakai media. Betul. Jadi radio sudah ada. Radio dulu ya udah banyak ya, radio Christian ya. Tapi kalau televisi belum banyak. Yeah. Sekarang dengan adanya internet, saya berharap saya bisa bantu hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, siapapun yang ingin mengabarkan Injil melalui video konten, saya bisa memberikan bimbingan pada mereka. Bagaimana mengemas, bagaimana bisa message-nya itu efektif dan mengena kepada penontonnya. Kira-kira begitulah. Jadi saya lebih spesialisasi saya di bidang konten gitu, Pak. Oh gitu ya, Pak ya. Iya. Keren ya Pak Andi. Gitu. Betul Pak.
Betul, ini cocok sekali Pak dengan nama kita Redemption Podcast Production Pak. Kan Oh, ya. ya, jadi bagaimana ini walaupun Pak Richard itu di sekuler, tapi kita nggak boleh bedakan antara sekuler dan rohani, sama. Ya, ya, Karena yang betul, penting anak Tuhan tuh berkarya dimanapun. betul, Betul. Bukan berarti betul. yang sekuler itu sepertinya lebih lebih apa itu di luar Tuhan, nggak boleh kita. Betul. Betul. Tetap berkarya gitulah. Untuk Injil Ya. boleh diberitakan dalam dunia ini Ya. gitu sih Pak. Wah ini bagus Betul. sekali Pak Peter ini, Pak Richard ini memang Tuhan pakai dalam bidangnya gitu sih Pak. Iya Pak. Ibarat Pak Richard tuh kayak Abraham Pak. Oh ya, Iya Pak. Gitu. Kayak Abraham. Jatuh lagi. Oke. Kenapa saya bilang kayak Abraham? Ya itu tadi Abraham itu punya fasilitas, tapi dia lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nggak perlu dia khotbah, nggak perlu dia ngomong macam-macam. Tapi pengalaman di hidupnya bisa menjadi berkat buat bangsa Israel bahkan. Dan dari situ cikal bakalnya keluar. Gitu. Dan Pak Richard ini Pak iya sudah Pak. menghasilkan benar seperti yang dia bilang tadi, memang sudah menghasilkan banyak sutradara Pak. Ya, Banyak sutradara sampai yang terakhir deh. Semuanya tuh sutradara rata-rata sukses. Bahkan dulu kita punya OB ya Chat. Ya. Seorang OB sekarang jadi sutradara loh Pak. woi mantap. Ya. Iya. Karena salah satu saya menemukan gift saya tuh kira-kira 30 tahun yang lalu dari Tuhan, yaitu mengajar. Oh, Jadi saya selalu bilang kepada Tuhan, send me anyone you choose to me, nanti saya akan bagi ilmunya. Dan Tuhan mengirim. Mereka datang dari desa, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, masuk ke BDI, perusahaan saya BDI. Terus mereka mulai dari office boy, tukang kayu atau apa aja, dan saya melatih mereka dan berbagi ilmu. Jadi gift saya itu adalah mengajar orang untuk bisa Betul. mengenal hal-hal baru gitu. Iya. Wow. Kira-kira begitu. Oke, Chat. Ya. Sesi pertama kita udah lewat nih, pengenalannya bagus banget. Nanti kita masuk ke sesi kedua ya. Ya. Oke, siap. ya. Bro Richard, Ya. perjalanan BDI kan begitu panjang ya, dari tahun 91 ya, Ya. sampai hari ini. Pasti Bro Richard menghadapi yang namanya naik turun, sukses, tantangan, sukses, tantangan. Aku nggak bilang turun, jatuh, tapi sukses, tantangan. Karena kalau ada tantangan Ya. kita akan ada sukses lagi. Tapi Ya. kalau Betul. sukses nggak ada tantangan, ya artinya kita ya gitu-gitu aja gitu. Nah, Ya. dan itu terjadi di BDI, sehingga akhirnya BDI sampai hari ini eksis terus. Bahkan setiap orang ditanya, Pet, lu pernah di mana? Di BDI. Pada gitu semua. Artinya itu nama punya power untuk Ya. sebuah rekomendasi. Nah sekarang Ya. kondisi sekarang kita ini sudah satu tahun lebih, 1,5 tahun ya, lewat hampir ya. Ya. Itu ada pandemi seperti ini. Nah, Mm. bagaimana caranya Bro Richard mengantisipasi hal tersebut sehingga BDI terus tetap ada gitu? Ya kita beradaptasi. Kita harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Memang sebelum adanya pandemi, digital internet sudah diperkenalkan, sudah kita kenal about 15 tahun yang lalu. Iya. Tapi kalau lihat data dari Kominfo di Indonesia, sekalipun ada Tokopedia, Gojek dan segala macam, aktivasinya itu nggak besar. Jadi artinya para penggunanya seperti kayak UMKM yang menggunakan Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan segala macam, mereka punya account, tapi mereka tidak terlalu aktif di dalam menghidupkan account itu, tidak menjalankan.
Karena penggunanya, pembelinya itu tidak terlalu mengandalkan digital. Mereka masih lebih percaya beli barang dengan memegang, melihat, meraba, merasakan, baru gue beli. Tapi kalau beli di internet, di online kan dia harus takutnya nanti beli kucing dalam karung. Jadi akhirnya hampir kalau nggak salah 10 tahun digital e-commerce kita tuh very slow. Nah, pada saat pandemi hadir, mau tidak mau semua beradaptasi dengan harus bergantung kepada online. Jadi kita mau nggak ngerti pakai Gojek, jadi harus sekarang download Gojek, Grab, Shopee, harus belajar cara makainya. Betul. Dan sekarang kalau lihat data di Kominfo dalam hitungan 1 tahun ini terakhir ini kenaikannya luar biasa. Nah, pada saat itulah tanpa disadari oleh manusia sedunia ini yang berjumlah 6 miliar, mereka sudah masuk di dalam satu tatanan baru yang disebut new normal itu. Tatanan baru itulah yang akhirnya merubah habit kita yang biasanya keluar, sekarang habit kita di rumah. Habit kita biasanya berdagang harus ketemu muka, nggak bisa kalau nggak ketemu muka. Sekarang dagang kita ya cukup Zoom. Biasanya dulu habit kita berdagang harus bawa cash, sekarang kita transfer. Nah, habit itu berubah dan otomatis mempengaruhi lifestyle kita yang tadinya lifestyle kita orang pergaulan, sekarang kita udah nggak gaul lagi, kita di rumah aja. Then automatically it's a domino effect. Automatically our life change drastically. Yang kita jadi orang rumahan, kita jadi dulu nggak pernah berantem sama istri, jadi berantem sama istri karena ketahuan belangnya. Anak-anak merasa gerah dulu. Papa kantor pagi pulang malam, oke, kita punya kebebasan. Sekarang nggak bebas anak-anak karena ada ayahnya di situ, ada lihat ibunya yang berantem ayah. Jadi rumah tangga itu berubah total. Dan data juga banyak mengatakan banyak perceraian terjadi juga gara-gara pandemi ini. Loh kok virus ada hubungan sama perceraian? Ada. Ya karena the habit change. Nah, kalau habit change ini sudah terjadi, mau tidak mau kita terpaksa hidup dalam new normal. Sebetulnya sebelum ada pemahaman new normal itu begini, old habit berubah menjadi new habit. Habit itu apa ya? Watak ya? Kebiasaan lama berubah menjadi kebiasaan baru, dan begitu kita hidup selama 1 tahun ini ya udah begini, tiba-tiba pandemi selesai, ada 2 pilihan. We want to go back to the old habit, atau kita mau continue with the new habit. Kalau kita continue dengan new habit, dengan new kebiasaan, itu disebut new normal. Jadi kita akan masuk ke dalam new normal itu. Nah, begitu kita memilih new normal, sekarang gereja yang punya peran yang harus continue membina jemaatnya harus memilih mau melayani jemaatnya dengan old ways supaya relevan dengan old habitnya dia, kebiasaan lama, atau new habit dengan new normalnya. Firman Tuhan tidak berubah, betul, karena is as from the Bible. Jadi kita tidak merubah ayat, pasal segala macam dari firman Tuhan. Yang dirubah adalah cara kita berkomunikasi dengan jemaat. Nah, di dalam sebagai pengusaha juga cara saya dealing dengan supplier, dealing dengan investor, dan dealing juga dengan customer juga berubah menjadi new normal. Jadi pemahaman new normal inilah yang masih banyak sekali yang tidak mengerti, dan sangat penting harus dipahami dan dijalani. Nah, bila itu mencapai pemahaman yang sangat dalam di kehidupan new normal ini, itu pengertian saya adalah herd immunity. Yang dimasukkan oleh PPKM kan, yang suntik vaksin kan, herd immunity adalah apabila kita semua udah kena semua gitu kan ya,
Iya. 70% kita sudah berarti udah kebal lah herd Iya. immunity. Tapi kalau saya pengertian herd immunity adalah kalau 70% semua sudah hidupnya sudah bisa menerima the new normal, bergaya hidup dengan model baru, berarti kita ini sudah compatible dengan the new normal technology. Iya. Jadi sekarang ini ada Zoom, ya udah Zoom terus, dan Zoom ini akan maju terus menurut saya. Bahkan nanti akan ada aplikasi Zoom baru yang menyaingi Zoom. Nah setelah Zoom ini apa? Ya sekarang kita di dompet jarang ke ATM, nggak megang cash. Iya. Ya kan lebih banyak handle GoPay, Iya. OVO, dan ATM, M-banking gitu kan. Jadi demikian juga di dalam pelayanan kita harus juga beradaptasi dengan kondisi demikian. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa survive, saya harus sangat bergantung kepada internet, sangat bergantung dengan digital. Saya tidak akan mati apabila saya selalu membacakan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Iya. Tapi saya akan mati kalau internet mati. Loh benar, kalau internet mati ya Benar. nggak bisa dagang, nggak bisa cari duit kita. Benar nggak? Iya. Benar. Nggak bisa nyari duit, nggak bisa jualan, Betul. nggak bisa komunikasi sama pegawai, ya udahlah internet mati, undead, that's it. Betul. Jadi kalau di zaman dulu kan ada lagu dia hanya sejauh doa, ya kan? Ya. Kalau sekarang kalau mau ibadah dia hanya sejauh pulsa, nggak ada Iya. pulsa nggak bisa ibadah. Gitu aja. Bukan pulsa, data, sejauh data. Data, sejauh iya. data. Gitu. Pulsa harus lewat. Nah, jadi otomatis saya kalau ketemu sama pengusaha, bukan pengusaha lah, saya ketemu orang-orang yang kesulitan uang, orang-orang yang kesulitan mencari pemasukan. Saya selalu memberikan mereka advice dan idea yang relevan dengan internet, relevan dengan digital. Saya ingin mereka paham bahwa itu handphone di tangan, jangan buat buka Facebook sama Instagram aja untuk ketawa-tawa, tapi untuk memperkenalkan produk, untuk cari duit. Iya. Ya kan? Kalau misalnya akhirnya you dapat teman, ya kalau kalian merasa kalian punya tugas dan tanggung jawab kepada Yesus Kristus, ya pelayanan dong, Betul. share the gospel dong. Yes. Betul. Let me tell you the truth. This is the truth. Yeah. Dulu kita kalau kemana-mana bawa Alkitab, jalan masuk gereja, kita dianggap orang Kristen. Iya. Sekarang adakah orang masuk gereja bawa Alkitab? Nggak ada bawa handphone. Bawa handphone. Ya kan? Handphone replaces the Bible. Iya. Iya. Ya. Jadi persepsi orang terhadap seseorang sudah berubah sekarang. Kita nggak bisa menilai who is Christian, who is not. Dulu kan kelihatan di bawah Betul. Alkitab, oh orang Kristen gitu. Iya, betul. Ya kan? Karena Betul. kita nggak tahu. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengajarkan jemaat kita, mengajarkan teman-teman kita, saudara kita menggunakan handphone secara bijaksana. Betul. Iya. Itu Betul. aja yang harus kita educate. Betul. Waktu tahun 2014, 2013 zamannya Bible sudah ada di handphone. Ya. Itu saya sempat waktu saya lagi bawa firman di sebuah gereja, saya sempat terganggu. Karena aku pikir ini orang pada kok nggak kan kita kan nggak lucu ya, kita lagi khotbah terus tiba-tiba orang pegang handphone gini kan. Ya. Jadi kesannya kita nggak diperhatiin gitu. Tapi kita rubah paradigmanya. Enggak, mereka lagi lihat Alkitab. Oh ya udah. Iya. Akhirnya sekarang dia mau baca begini kayak nggak apa-apa, nggak ada masalah orang dia baca Alkitab gitu loh. Betul. Memang banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Perubahan yang mencolok begini. Dulu kita suka ngejudge orang. Iya. Oh dia bawa Alkitab, dia Kristen. Dia nggak bawa Alkitab, oh dia bukan orang Kristen nih. Iya. Tapi dengan adanya Alkitab di dalam handphone, kita nggak bisa ngejudge. Iya, betul. Jadi kita jadi belajar nggak ngejudge orang. Ya mau tidak mau memang pendeta tidak bisa marah-marah lagi. Betul.
Matiin handphonenya, saya lagi khotbah, udah nggak bisa begitu. Ya orang lagi baca Alkitab di dalam handphone. Iya. Malah sekarang lucu. Pernah saya pergi ke sebuah tempat, saya bawa handphone dan bawa Alkitab. Ada yang nanya, Pak, ada yang nanya gini, Pak nggak berat? Aduh, Iya. lucu banget semuanya. Tapi the new normal itu adalah handphone adalah bisa menjadi senjata, tapi bisa menjadi pacul juga di dalam genggaman kita. Nah, saya tadi ceritakan bagaimana saya sharing sama teman saya yang sedang menulis buku, bagaimana kita bisa mengedukasi jemaat kita, bagaimana memperlakukan handphone di dalam kehidupannya. Itu sangat penting pendidikan itu. Kalau enggak selesai. Karena kita akan kehilangan orang-orang yang sudah hidupnya buat Yesus bisa berubah total dalam sekejap mata gara-gara handphone. Iya, betul. Setuju, Pak. Gitu. Nah, jadi sekarang aku mengambil sebuah kesimpulan bahwa berarti sekarang apa yang dilakukan oleh Bro Richard ini adalah memaksimalkan kesempatan yang ada, memaksimalkan sosial media yang ada untuk melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan dan pelayanan. Begitu ya. Tapi dengan tidak lupa dalam segala hal mengandalkan Tuhan, sehingga akhirnya semua apapun kondisinya semua bisa dijalani dan semua bisa terlewati gitu. Yang tadi saya bilang bahwa HP itu harus dipakai dengan bijaksana, itu maksudnya tujuannya begini. HP itu tidak sekedar pakai buat telepon, tidak sekedar hanya untuk kirim message, tapi sebagai kendaraan untuk bisa kemana saja. Ya kan, kita browsing itu kan, surfing di internet itu adalah bisa kemana saja. Nah, tujuan kita kemana itulah yang menentukan jalan ke depan kita. Kalau kita mau melayani, kalau kita ingin memberitakan Injil, di situ sangat membantu. Kalau kita mau cari duit, sangat membantu. Jadi itu yang lebih yang dibutuhkan saat ini, bahwa setiap rumah tangga harus tahu bahwa handphone itu sangat powerful, asal mereka dibekali dengan wisdom dari Tuhan, how to use it. Kalau tidak ada wisdom dari Tuhan, selesai itu. Benar. Itu akan, setuju Pak. Saya sebagai pendeta, saya sering kali kan persiapan untuk khotbah. Kalau zaman dulu waktu tahun 99, 95, 80-an gitu Pak, kalau saya persiapan, di depan saya itu ada banyak buku Pak. Sekarang dengan satu handphone aja saya bisa cari di mana aja gitu Pak. Dan ada nabi sakti di situ, rasul situ, namanya Google. Dia bantu nyariin. Lu mau tahu apa aja. Dulu kan kita pakai Bible apa sih namanya, NIV itu, buku Holy Bible. Bukan Bible yang itu, yang ada catatan footnotes-nya di bawah itu loh. Commentary. Concordance. Itu kata-katanya. Sampai gue lupa tuh, kurang kelamaan nggak pernah bikin concordance itu kan guide-nya kita. Concordance bisa untuk mencari data, informasi gitu. Sekarang kan ngomong sama Rasul Google, selesai, dapat. Iya. Betul. Dulu kita kalau mau khotbah mesti ikut sekolah Alkitab malam dulu. Sekarang mau khotbah, 3 ketik Google, bagaimana caranya berkhotbah, keluar semua. Udah. Ya. Jadi memang itu sekarang dapat kemudahan yang luar biasa Pak Richard, betul sih. Dulu kan kalau kita cari itu mesti concordance, kita buka dulu, kita tulis dulu dalam bahasa Indonesianya. Sekarang udah langsung muncul satu itu aja. Betul sih. Dulu kan saya kalau suka khotbah atau sharing gitu, saya kan penggemar berat Miles Monroe. Oh, Miles Monroe. Saya pergi Miles Monroe, Fred Price. Nah, saya selalu buka buku-bukunya Miles Monroe, banyak lah. Sekarang saya buka YouTube aja, udah selesai nonton. Oh, dia ngomong itu ya, catat aja. Udah oke, itu aja. Bible-nya Bible YouTube udah. Bible YouTube. Oke, Bro Richard.
Sesi kedua kita udah lewat, bagus. Berarti kita sekarang tahu bagaimana cara mengantisipasi di dalam kehidupan ini, apalagi sebagai seorang pengusaha kita udah tahu nih, wah ini pengusaha yang hidupnya mengandalkan Tuhan begini nih. Selalu melihat segala sesuatunya, tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan, karena kita tahu apapun problem, apapun zaman bisa berganti, tapi Tuhan kita nggak pernah berganti dan terus akan memimpin kita. Oke, kita sebentar lagi masuk sesi ketiga ya. Oke, thank you. Oke, kita kembali lagi bertemu dengan Bro Richard Puntario. Pak Andi, Pak. Istrinya Pak Richard ini ada bisnis Pak di luar usaha mereka. Oh ya? Gemblong. Wah, gemblong. Pak, gemblongnya enak sekali Pak. Iya Pak. Gede, gula merahnya tebel Pak. Wah, itu kalau ke puncak biasanya ditawarkan gemblong-gemblong Pak ya. Tapi jauh lebih enak nih. Gini. Ada satu metode bisnis yang saya juga baru belajar dari anak-anak milenial. Itu istilahnya dropshipper. Oh ya. Dropshipper. Ya, reseller kita sudah tahu dari dulu, tapi sekarang reseller lagi rame. Dan dropshipper itu titip jual referensi aja, jual referensi gitu. Itu dropshipper. Kebetulan istri saya dapat gemblong enak. Dari embok-embok, dia bikin dari rumahnya di kampung di dekat Pondok Pinang di sini. Cuman nggak ada yang ngebina dia, jadi dia bikin nggak ada yang beli. Jadi istri saya menjadi reseller. Jadi kamu bikinin deh, nanti saya bantu jualin gitu. Ternyata modalnya cuma satu, logo yang keren aja. Jadi saya bikin gemblongnya tuh nggak pakai G belakangnya, tapi C. Di gemblong saya bikin logonya keren, yang beli orang-orang kaya. Oh gitu. Jadi mereka kan nggak mau makan gemblong yang pinggir jalan yang jorok kena debu segala macam. Nah gemblong ini bersih, bikinnya juga hygiene sekali dan enak rasanya, benar-benar gemblong Betawi. Gemblong kalau di pinggir jalan belinya 3.000, 4.000, ini gemblongnya bisa dibeli 5.000. 6.000. Jadi si ibu itu senang dapat more money. Iya. Modalnya cuma satu, logo yang keren aja. Dan packagingnya bagus. Iya. Udah gitu doang. Jadi saya selalu menasihati banyak orang-orang untuk kalau mau cari duit yang cepat, be a reseller atau dropshipper dari handphone, dari rumah tanpa harus keluar-keluar. Oh iya. That's the new normal business. Jadi kita melihat UMKM siapa yang, ini ada ibu bikin gado-gado enak di rumahnya dia. Ya dia hanya bisa bikin gado-gado tapi dia nggak bisa marketing, dia tidak bisa jualan. Kita menjadi reseller dan jadi dropshipper dengan cara mengemas produknya dia dengan logo, dengan packaging. Ya udah kita bagi hasil. Iya, betul. Dan itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Maka itu saya sekarang membantu UMKM di bidang media. Jadi saya menyiapkan etalase untuk UMKM agar mereka bisa dipromosikan, agar mereka bisa dibantu jualin produk-produknya dan bantu diedarkan distribusi. Jadi saya sekarang bantu TVRI buat sebuah acara namanya Paten setiap hari Jumat jam 8. Di situ saya promosikan UMKM yang bisa diajak sebagai mitra, sebagai reseller. Jadi orang nonton, gue mau deh bantu jualin produknya ini deh, tasnya ini, jualan gemblongnya ini, jualan apa gitu. Jadi mereka nonton, mereka bisa kontak langsung, mereka bisa jualan. Oh bagus. Dan lumayan efektif. Dan itu satu-satunya cara agar ekonomi rakyat kita bisa pulih kembali, bisa naik lagi. Bagus. Gitu.
Nah, tadi saya kan sempat ada satu poin sebelum saya lupa nih, Pit, saya mau share. Iya. Bahwa begini, kalau ditanya kok BDI bisa survive di dalam sekarang udah hampir memasuki 29 tahun. Kata kuncinya tuh reputasi. Jadi saya selalu ajarkan semua anak-anak yang pernah kerja di BDI di perusahaan saya, reputation is number one. Iya kan, Bill? Pit? Iya, betul. Gue pernah dikasih tahu sama lu. Reputasi number one. Number two adalah teamwork. Number three baru uang. Tapi reputasi itu adalah segala-galanya. Reputasi itu yang memelihara kita setiap hari. Iya, betul. Klien, customer datang kembali ke kita karena reputasinya Richard baik. Dia kalau dikasih order, dia deliver dengan baik. Reputasi dia baik, orangnya jujur dan kerjanya rapih dan selalu on time. Itu reputasi saya jaga. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita sama juga. Jadi, kalau kita sudah punya label bahwa kita adalah anak Yesus, yang diharapkan Yesus adalah kita menjaga reputasinya Yesus. Iya, betul. Just the reputation yang saya jalankan usaha ini, bawa nama Yesus pula, itu yang saya harus jaga. Iya. Nah, itulah yang membuat BDI sampai hari ini diberkati Tuhan, ya karena saya menjaga reputasinya Tuhan. Iya. Iya. Bayangkan kalau saya udah kerja di dunia entertainment loh Pak, kan banyak godaan dan segala macam. Tahu-tahu saya ketangkep, digerebek sama si narkoba, atau Richard Butario gini kan. saya telah merusak reputasinya Yesus. Banyak hal-hal yang akan yang menurut saya kalau bila mencoreng reputasi Yesus, saya tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan memberkati saya. Nah, itu yang saya selalu share dan bagikan, bahwa this handphone, this new gadget ini bisa menjadi pedang, yang seperti saya katakan tadi, atau bisa menjadi berkat. Kalau menjadi berkat, kita bisa menjadi berkat buat kita bisa cari nafkah. Tapi kita bisa juga membantu si Mbok itu yang jualan gemblong, membantu memasarkan gemblongnya dia. Jadi berkat buat si Mbok itu. Iya. Jadi sangat penting bahwa kita selalu berdoa kepada setiap orang yang menggunakan handphone, bahwa mereka diberkati dengan wisdom daripada Tuhan. Roh Kudus selalu berada di dalam kehidupan mereka, yang mana Roh Kudus itu membimbing dia untuk cara memakai handphone dengan baik. Betul. Kalau dia bisa mengerti cara memakai handphone dengan baik, sisi berkat itu luar biasa. Yes. Akan mengalir dengan melimpah. Tiba-tiba ide bermunculan. Wah, gue jadi reseller gemblong aja deh. Promosinya begini. Wah, gue bisa pemasaran ini. Gue bisa. Sekarang trennya adalah cari duit dari handphone. Tidak lagi seperti kita dulu waktu muda, harus door to door bawa vacuum cleaner, door to door jualan vacuum cleaner gitu. Udah enggak. Sekarang ada handphone. Tapi kita selalu diingatkan berkali-kali. Maka itu saya selalu hati-hati menggunakan handphone. Walaupun saya bisa bicara, tapi saya tidak mau salah bicara. Kita harus selalu mengingatkan bahwa setiap orang yang memakai anak-anak Tuhan di dalam menggunakan handphone, kita harus selalu ingat bahwa kita selalu diingatkan dengan undang-undang oleh negara, yaitu undang-undang ITE. Kita salah ngomong, bukan menjadi berkat, kita masuk penjara, kita merusak reputasi nama Yesus, dan kita tidak bisa diberkati lagi keluarga kita. Jadi saya sangat-sangat menganjurkan teman-teman kita yang berkhotbah, hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya ini, saya tidak mau sebut nama, yang memaki-maki atau menegur menggunakan sosial media, itu sebenarnya saya tidak bijaksana. Jadi itulah yang saya harap, edukasi yang sangat-sangat penting untuk kita bagikan kepada anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita dengan bijaksana, dengan minta bimbingan Tuhan Roh Kudus untuk menggunakan handphone dan sosial media kita dengan bijaksana, agar kita bisa memberkati keluarga kita dan juga orang lain. Setelah dia udah mengerti, oke, terima kasih,
saya sudah paham bahwa sekarang saya diberkati dengan handphone yang nggak mahal, murah, tapi saya bisa manfaatkan social media untuk usaha dan bisnis. What next? Nah, begitu what next? Nah, silakan hubungi Bapak Andi Pranoto dan Peter Rahadi. masuk ke tahap kedua. Pelatihan khusus. Tunggu dari GBI Mercy. Ada pelatihan khusus how to be a good Christian entrepreneur. Ini keren nih. Ya, ini keren nih. Saya belajar dari Pak Richard tadi Pak. Saya lihat ini ada satu benang merah karena dari awal waktu kita segmen pertama gitu Pak. Karena Pak Richard ini dari awal kan mau mencoba hal-hal yang orang lain yang lakukan gitu Pak. Ya. Ini udah dari awal Pak Richard ini ingin dapatkan apa ya? Kalau dalam Alkitab itu sesuatu yang kalau tadi bilang jadi pelopor nggak mau, tapi ya memang ini namanya pelopor. Pelopor kalau di Alkitab Pak, kalau misalnya ini adalah kayak karunia sulung Pak. Ya. Yang memulai, yang menerobos. Yang mulai, ya betul. Jadi itu karunia sulung itu Bapak sudah dapat dan Bapak berdayakan itu karunia sulung ini yang luar biasa Pak. Amin ya. Karena memang itu yang Tuhan mau dari kita ya. Iya. Karunia sulung ini. Dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak tersentuh. Betul. Kalau kita tidak memulai, dan siapa yang akan mulai? Betul Pak. Yang saya selalu ingat, saya senang dengan mantan gubernur kita Ahok bilang, kalau kita nggak bersuara, yang orang baik bersuara, orang-orang jahat yang akan mengambil alih. Betul. Artinya apa? Ya kalau misalnya ada hal-hal yang belum tersentuh oleh orang baik, orang iblis yang akan sentuh. Betul. Dan itu akan merusak generasi kita dan merusak Indonesia. Betul. Jadi kita harus terobos, kita harus masuk dan memulainya dan memberikan contohan. Nah, apabila kita masuk ke dalam satu hal baru, sebuah industri baru, usaha baru, kita harus menyiapkan infrastruktur yang baru. Dan cara menggunakan infrastruktur itu, cara menggunakan sistem itu, SOP-nya harus kita bikin, tatanannya kita harus bikin. Nah, itu adalah bagian dari anak Tuhan yang harus bikin cara yang benarnya itu. Akhirnya apa? Muncullah pengusaha-pengusaha Kristen entrepreneur digital yang clean. Ya. Yang benar-benar clean gitu. Kalau enggak ya kita akan tetap ya muncul pengusaha-pengusaha Kristen yang kotor. Ya, betul Pak. Nah, jadi menurut saya ya itu yang harus kita bekali dan tinggalkan kepada anak-anak Tuhan. How to share, to be a creative digital Christian businessman. Ya. Pak Andi, ini bagus sekali loh Pak Andi. Ya. Kita masih akan perlu Pak Richard untuk yang next tema nih Pak Andi. Betul Pak. Jadi saya lihat benang merahnya Pak, ini hampir sama dengan Yusuf Pak, tokoh Yusuf dalam Alkitab Kejadian itu. Karena reputasi, Pak Richard tadi bilang yang pertama itu adalah reputasi. Betul. Kalau Yusuf kan integrity, jadi sama itu. Integritas dan reputasi sama. Dan yang saya lihat uniknya Pak, Yusuf dalam kondisi apapun juga dia bisa cepat beradaptasi. Ya. Waktu dia di bawah, dia cepat beradaptasi dan dia bisa menguasai situasi dan memimpin banyak orang. Waktu dia di penjara pun juga, waktu dia jadi budak, dia mulai menguasai keluarga Potifar. Waktu dalam penjara dia mempengaruhi kepala penjara. Setelah itu dia bisa beradaptasi dengan musim kemarau, kelaparan yang 7 tahun yang berat, dan dia bisa menang di situ. Nah ini yang saya lihat ini ada kelebihannya Pak Richard, hampir sama dengan Yusuf itu Pak. Ya. Jadi Pak. Leadership image itu sudah banyak ada di Alkitab.
Ya. Mau dari Samson kayak, mau Daud kayak, mau Yusuf, siapa saja, ya. Satu hal yang mereka lakukan yaitu integrity itu dipegang teguh. Reputation. Kalau enggak, dia nggak akan dipercaya, dia tidak dipercaya oleh rakyat Israelnya gitu untuk sebagai leader. Jadi reputation itulah yang dia harus pelihara dan jaga. Nah, itu yang menurut saya kata-kata yang istilah bisnis yang keren itu adalah sustainable business. Yaitu reputation yang dimaksudkan adalah itu. Jadi selain kita membangun ekosistem usaha, yang paling terpenting itu adalah reputation. Kalau reputasi itu saya dari awal saya buka usaha di Indonesia tahun 92, jelek reputasi saya, tidak memberikan hasil produk bagus, tidak menepati janji, orang nggak akan ngasih orderan lagi ke saya sampai sekarang. Betul. Saya tidak akan dipercayakan untuk handle proyek-proyek besar. Betul. Wah, hati-hati loh yang Richard tuh bentar itu. Itu yang sudah akan terbukti sekali gitu loh. Bahwa saya tidak bisa diandalkan. Iya. Dan reputasi itu Pak Richard, saya lihat Pak Richard membiarkan karakter Yesus masuk ke dalam karakter Bapak. Betul, ya. Itu correct. Ya. Correct. Karena nggak ada reputasi baik kalau nggak ada karakter Yesus dalam diri kita, Pak. Ya, yes. Nanti yang muncul kedagingan kita, ego kita, ambisi kita. Saya ingat contoh ini saya nggak mau sebut nama ya, tapi Peter kira-kira tahu nih. Dulu saya ada klien customer, dia itu pengusaha produk bayi. Terus dia pakai saya karena reputasi saya. Tapi karena dia merasa bahwa dia customer, dia kasih order besar, dia bawa saya ke karaoke. I know that. Kasih saya minum, mau siapin cewek-cewek dan segala macam. Nah, saya bisa menjaga reputasi saya sebagai pengusaha. Tapi saya harus menjaga reputasi saya sebagai anak Yesus juga. Iya. Nama baik Yesus di situ. Betul. Dan akhirnya dia kesel dan bete sama saya karena saya tidak mau minum dan tidak mau meladeni cewek-cewek yang dia sediakan di dalam karaoke itu. Ya saya pulang. Karena udah waktunya tidur, saya bilang. Apa lo? Katanya jam, gue kasih lu order banyak, masa jam 10 udah waktunya tidur? Iya, sorry Pak, saya mesti pulang. Dan saya pulang aja udah. Karena saya menjaga reputasi saya, yang satu lagi yang maha penting, yaitu nama baik Yesus. Wah, ini jadi itulah yang kenapa saya selalu melekatkan my reputation and Jesus reputation itu saya jadikan satu. Ya. Iya. Tapi ada satu hal lagi. Bapak tuh pernah bilang, Pit, Richard tuh orangnya baik ya, gitu. Makanya kerjaan dapat. Tapi beliau sudah almarhum, kita doakan dia. Oh iya, udah almarhum ya? Iya, udah almarhum, kita doakan dia supaya terima. Ya. Jadi itu, reputation is very important. Pengusaha adalah menyatukan dengan reputasi untuk nama Yesus gitu. Kita harus jaga nama Yesus dengan baik. Yes. Betul, Pak. Jadi karena karakter Yesus ada dalam diri Bapak biarkan itu hidup, karakter Yesus, itu yang membuat Yesus yang menyatukan teamwork, Kak. Membentuk teamwork. Gitu, Pak. Betul. Jadi itulah yang akhirnya orang melihat saya sebagai leader yang dihormati gitu. Bukan saya minta hormat ya. Tapi orang tahu bahwa Richard itu, lu jangan deket-deket kalau lu ngerokok. Karena reputasi dia nggak suka perokok. Muncullah almarhum Bruri Marantika dulu, sahabat saya. Dia naik ke lantai 4 kantor saya. Diduduk di depan saya, dia buka jendela. Saya bilang, kenapa Brur buka jendela? Saya mau merokok. Brur kan tahu, gua nggak ngerokok. Iya gua tahu, tapi gua ngerokok. Ya jangan di sini dong, jangan depan gua. Karena gua mempraktekkan hidup sehat. Saya tidak khotbah sama dia. Saya tidak bilang bahwa tidak bagus. Saya bilang saya mempraktekkan hidup sehat. Bro, kalau merokok di luar. Saya ini legenda. Untuk itu, dengan hormat, tanpa mengurangi hormat, legenda ngerokoknya sama satpam di bawah. Dia marah, dia ngomel-ngomel, dia turun ke bawah ngerokok sama satpam. Jalan tuh, lu punya bos tuh.
Masa gue nggak boleh ngerokok sih? Ya Pak Richard kan dari dulu kan reputasinya itu nggak bisa deket-deket sama dia merokok. Dia menjaga kehidupan yang ini. Tapi di akhirnya naik lagi, dia minta maaf. Saya minta maaf. You're my brother. Jadi Peter tahu lah bahwa saya menjaga reputasi itu. Jadi saya selalu tidak mengeluarkan ayat firman Tuhan yang tidak boleh merokok. Saya hanya bilang 1 batang rokok itu akan mengurangi 1 hari hidup lu. Ya. Itu aja. itu pelayanan saya kalau soal ngerokok itu. Dan semua tahu di dunia artis. Ya. Nah, reputasi itulah yang menjadi salah satu buah-buah saya sehingga orang mengenal BDI itu kayak gimana, Richard Buntar itu kayak gimana gitu. Dan ternyata itu memberi dampak kepada customer ngasih order lagi. Oh, Richard orangnya lurus-lurus aja deh, nggak aneh-aneh gitu. Wah, ini bagus, Pak. Dulu nggak aneh-aneh, ya udah dipercayakan nih kerja. Nah, itulah yang membuat sekarang BDI sekarang perusahaan saya tetap tidak besar, konglomerat tidak kecil juga enggak, ya biasa aja gitu. Tapi pada saat ada pandemi seperti ini ya kita tidak mati. Iya. Ada antibodi khusus di perusahaan saya sehingga kita bisa survive, yaitu Yesus Kristus. Ya. Amin. Itu antibodinya saya tuh. Amin. Betul. Jadi Amen. Itu bisnis itu bisa tetap berjalan karena saya punya antibodi Roh Kudus itu. Ya. Wah, luar biasa ini Pak Peter. Kesaksian dari Pak Richard ini, karena konsistensinya itu tidak mudah digoyangkan dengan siapapun, nama besar siapapun. Karena bagi Pak Richard nih bukan kamu nggak bisa tekan saya, ini konsisten saya gitulah, nilai-nilai saya, reputasi saya gitulah, dan itu saya jaga baik hidup saya ini gitulah. Nah ini yang membuat orang jadi apa ya, menghormati Pak Richard gitulah. Ya. Ya itu yang saya mau bagikan kepada para penontonnya Pak Pendeta Andi dan Evangelis Peter Adi, bahwa di pandemi ini jangan putus asa. Ya. Harapan kita 100% kepada Yesus, kita sudah tahu itu. Tapi Tuhan telah menitipkan satu tools, satu alat, yaitu handphone di tangan kita. Ya. Nah, handphone itu harus dipakai dengan bijaksana. Bahkan kalau perlu berdoalah sebelum menggunakan handphone itu untuk mencari duit. Tuhan Yesus, saya mau pakai sosmed untuk cari ide, untuk berusaha. Dan itu sumbernya banyak sekali. Banyak sekali, kita bisa buka Facebook, buka Google, itu ide-ide itu kan bermunculan. Kenapa kadang-kadang kita blank? No idea, bahasa Inggrisnya. I have no idea what to do. No idea berarti nggak ada ide mau ngapain gitu. Ya karena hidup kita kosong. Tapi kalau kita isi dengan Roh Kudus yang bukan saja bisa menjadi vaksin antibodi buat tubuh kita, tapi Roh Kudus ini memberikan kita ide. It inspires us. It inspire our mind to whatever yang kita lihat itu tiba-tiba menjadi ide. Apa yang kita dengar menjadi ide. Yeah. Apa yang kita baca itu menjadi ide. Nah, ide itulah yang akhirnya oke, berarti ini aja nih, bisnis ini belum ada nih. Jualan gemblong, padahal gue lihat videonya si ini lagi pada makan gemblong nih. Nah, gue cari. Ternyata ada nih tetangga bikin gemblong enak banget. Bu, ada yang jualan? Enggak, saya cuma bikin buat iseng-iseng. Mau nggak kita cari duit sama-sama, Bu? Boleh, Bu. Ayo kita jualan. Nah, cari bikin logo yang bagus. Buka lagi internet lagi, namanya Pinterest. Pinterest cari referensi logo. Ini logonya bagus nih. Bikin logo. Nah, akhirnya apa? Itu jadi berkat kan handphone itu. Kenapa? Ada bimbingan daripada Roh Kudus. Yang ngasih tahu where should we go. Kalau kita tidak biasakan itu, akhirnya kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita kosong, kita masuk ke dalam dunia, kita browse ke dalam dunia internet, iblis akan masukin gambar-gambar yang tidak baik. Ya. Pengaruh-pengaruh tidak baik. Betul. Message-message tidak baik. Yang akhirnya membubarkan prinsip hidup kita. Betul. Itu bahaya sekali. Betul. Itu sangat bahaya sekali. Maka itu saya sangat mau mengkampanyekan menggunakan handphone dengan bijaksana kepada anak-anak. Kalau tidak, anak-anak kita akan semakin rusak.
Ini sangat-sangat bahaya. Ya. Oke. Itu aja yang saya mau tinggalkan buat penonton. Mantap. Pak Pendeta. Wah, Pak, makasih lo, Pak Richard. Pak Peter ini, jadi pembicaraan kita dengan Pak Richard ini, saya jadi ingat 4H, Pak, untuk kondisi saat ini pandemik, Pak. Yang pertama kita healthy, Pak, harus sehat. Iya. Kedua, kita harus happy. Yes. Ya. Jangan betul. Kita sedih atau apa, happy aja dulu. Happy dalam Tuhan, karena Tuhan. Yang ketiga, kita harus bisa juga holy, kudus. Yes. Karena untuk saat ini kan harus menjaga kekudusan. Iya. Nah, itu sebabnya kita harus bisa bagaimana dalam hidup kita ini kita juga penuh hope, penuh dengan harapan, hopefully. Jadi penuh dengan harapan. Jadi 4H ini kita harus hidupkan terus, kita harus dapatkan dari Tuhan gitu ya. Kondisi seperti ini memang boleh terjadi, tekanan hidup boleh ada, tapi kalau kita belajar dari Pak Richard ini, dia tetap menjaga kekudusan itu penting. Iya. Sehingga itu bagaimanapun juga ini nilai yang dia dapatkan yang nggak boleh ditawar oleh, nggak boleh dikurangi sedikit pun. Iya. Betul. Dapat duit sih gampang. Tapi nilai-nilai hidup itu jauh lebih berharga. Makanya Pak Richard dapat antibody Yesus ini. Yes. Dan ini membuat Pak Richard jadi lebih kuat, lebih tough gitu lah. Iya. Itu Pak. Itu betul sekali. Itu bagus Pak. 4H, that's good. Itu vaksinnya tuh Pak. Vaksinnya. Vaksinnya Yesus. Yesus tuh, betul. Oke. Kira-kira begitu. Oke, Bro Richard, terima kasih untuk waktunya ya. Ya, terima kasih atas undangannya. Sama-sama senang banget ada Bro Richard di tengah-tengah kita, sehingga akhirnya pembicaraan kita jadi semakin berkembang, bahkan banyak yang bisa didiskusikan. Tapi sepertinya kita masih bakal ada suatu hari nanti, kita ada tema satu kali lagi deh. Sama Bro Richard ya, Pak Andi ya. Iya, betul Pak. Gitu. Baik Bro, terima kasih untuk waktunya Pak Andi. Iya, silakan Pak Peter. Oke, terima kasih Pak untuk waktu semuanya. Kita ketemu lagi di vlog yang akan datang bersama dengan Redemption Production. Ya. Thank you. Selamat malam. Terima kasih. Bye.